Jadi Bapak boleh ikut di acara ini. Mahasiswa-mahasiswi boleh ikut di acara ini. Tidak hanya untuk perempuan peneliti Indonesia yang tergabung di dalam OS Indonesia National Chapter. Jadi itu sedikit pengantar dari kami tentang OS Indonesia National Chapter. Kemudian berikutnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bu Nisa dari IPB ya, kemudian ada Bu Indriani juga dari Universitas Halu Oleo, oke, mudah-mudahan saya tidak salah. Bu Nisa dan Bu Indriani ini adalah peneliti perempuan Indonesia yang terbaik di bidangnya masing-masing. Jadi kita sangat senang ketika beliau bersedia untuk hadir di acara Indonesia National di acara Talk Series ini. Kemudian kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik semua di acara ini. Karena tanpa kehadiran Bapak, Ibu, dan adik-adik semua di acara Talk Series OS Indonesia National Chapter ini, tentu tidak dengan kehadiran kita semua di sini tentu akan membuat acara ini menjadi lebih baik. Baik, berikutnya kami mengucapkan selamat mengikuti acara Talk Series Talk Series yang ke-15 ini. Semoga kita semua dapat belajar sesuatu yang baru dari acara ini dan nantinya mudah-mudahan baik untuk peneliti di Indonesia maupun adik-adik yang akan berkarir nantinya suatu saat bisa menjadikan referensi dapat menjadi referensi untuk tindakan berikutnya. Jadi itu saja dari kami mewakili OS Indonesia. Sekali lagi mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara Talk Series yang ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ritma Leni yang telah mewakili Ibu Sri Fatmawati di dalam memberikan penjelasan mengenai OS Indonesia. Selanjutnya, agar kita semakin mendapatkan gambaran mengenai profil dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh OS Indonesia, mari kita simak bersama tayangan berikut. Tanah
kasih. Demikian pemutaran profil OS Indonesia. Jadi dari profil tersebut kita telah melihat bersama kegiatan OS Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Jadi cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan, baik itu sharing knowledge ya antar sesama peneliti maupun kegiatan yang terjun langsung ke masyarakat. Semoga apa yang telah dilakukan oleh OS Indonesia bisa memberikan manfaat yang semakin luas ke depannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Kita ada dua narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini yang akan dilaksanakan masing-masing kurang lebih 30 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk kedua pemateri. Dan untuk tanya jawab ini peserta talk series dapat menuliskan di kolom chat atau kalau ingin bertanya langsung bisa raise hand. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Nisa Rahmania Mubarik dari Institut Pertanian Bogor. Beliau akan menyampaikan materi tentang aplikasi bakteri potensial di bidang pertanian. Sebelum beliau memaparkan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Baik, riwayat pendidikan beliau. Jadi pada tahun 91 beliau mendapatkan gelar doktoranda dalam bidang biologi dari Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 94 beliau mendapatkan gelar MSI pada bidang biokimia di Institut Teknologi Bandung. Lalu pada tahun 2001 mendapatkan gelar doktor pada bidang mikrobiologi di Institut Pertanian Bogor. Penelitian yang kemudian beliau tekuni saat ini berkenaan dengan bidang biologi dan mikrobiologi. Berikut beberapa penghargaan yang telah beliau capai. Jadi tahun 2021 sebagai inventor dengan invensi prospektif terbanyak dari Rektor IPB. Kemudian tahun 2016 third winner Quarry Life Award Indonesia. Quarry Life had Brooksemen and PT Indosemen Tbk. Kemudian pada tahun 2014 second place winner Quarry Life sama juga ya dari Heidelberg Cement. Kemudian tahun 2013 105 most prospective innovation Indonesia dari Business Innovation Center Indonesia dan Kemenristek. Kemudian pada 2012 menempati posisi 104 most prospective innovation Indonesia dari Business Innovation Center Indonesia dan Kemenristek. Demikian CV beliau. Saya persilakan kepada Ibu Dr. Nisa Rahmania untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Nisa. Terima kasih Ibu Diana, mohon izin share ya. Silakan Ibu. Apakah sudah tampak, Bu? Sudah Bu, mungkin bisa di slideshow Bu. Ya, ini sedang proses. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu tercinta. Terima kasih kepada OS Indonesia, dalam hal ini kepada Presiden OS Indonesia, Ibu Sri Fatmawati yang diwakili oleh Ibu Ritma Leni. Terima kasih pada Ibu Diana yang telah memperkenalkan tadi sepintas mengenai CV saya. Baiklah, saya ingin menyampaikan sharing ya, aplikasi bakteri potensial di bidang pertanian. Saya Nisa Rahmania Mubarik dari Institut Pertanian Bogor. Nah, perkenalan saya dengan OS yaitu saya mendapatkan kesempatan hadir di OS Internasional yang kelima itu ya pada tahun 2016 di Kuwait. Pada waktu itu yang hadir rata-rata memang dari negara berkembang karena sejalan dengan namanya ya organisasi untuk perempuan dari negara berkembang seperti itu. Tapi banyak juga yang hadir dari negara yang maju yang memang yang ada hubungan baik dengan organisasi OS. Jadi ini tempatnya di Kuwait pada waktu itu, dan dari Indonesia pada waktu itu yang hadir saya dengan Ibu
uh, Ibu Dani ya, Ibu Dani dari Papua. Baik, selanjutnya saya juga berterima kasih pada OS Indonesia sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagilah yang telah saya pelajari, kemudian telah saya teliti bersama teman-teman, bersama para mahasiswa di IPB, sehingga alhamdulillah dari kesempatan ini saya bisa mendapatkan suatu karunia buat saya ya, bisa bersama ibu-ibu, kemudian para mahasiswa juga yang hadir di sini dalam OS Indonesia Talk Series ke-15. Baiklah, jadi pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan judul yang disampaikan, bahwa di Indonesia itu tentunya ya kaya dengan keragaman. Kita negara mega biodiversitas, bukan hanya pada hewan, tumbuhan, ternyata bakteri-bakteri ya, cendawan, mikroorganisme yang lain itu sangat berlimpah. Dan mungkin orang dari mikrobiologi pasti sudah mengetahui bahwa yang hanya bisa dikulturkan itu hanya sedikit 1% saja ya, bahkan mungkin kurang, yang selebihnya tidak bisa dikulturkan karena kita mungkin tidak tahu media pertumbuhan yang baiknya seperti apa ya untuk menumbuhkan mikroorganisme tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai Rhizobacteria. Rhizobacteria adalah bakteri-bakteri yang hidup di sekitar perakaran. Nah, Rhizobacteria itu tentunya karena ada di perakaran berarti ada hubungan interaksi antara antara mikroorganisme tersebut dengan tanaman, dalam hal ini melalui perakaran. Nah, interaksi itu ya di sini bisa berupa kolonisasi ya, kemudian bisa juga dalam bentuk tadi menempel di permukaan, ada juga nanti yang masuk ya, kemudian menjadi menetap di bagian jaringan tanaman. Nah, biasanya tanaman ini juga mengeluarkan eksudat-eksudat ya yang bermanfaat untuk mikroorganisme tersebut, sehingga mikroorganisme bisa mengerubungi daerah sekitar perakaran ya, seperti itu. Nah, tentunya ada hubungan timbal balik, jadi ada simbiosis mutualisme antara antara mikroorganisme tersebut dengan tumbuhan. Nah, macam apa ya hubungan timbal balik itu? Nah, nanti kita lihat satu demi satu ya di sini. Contohnya ya, di sini antara interaksi antara mikroorganisme dengan tanaman itu bisa meningkatkan solubilisasi ya, kelarutan nutrien yang tadinya dalam bentuk mineral ya tidak larut menjadi larut, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sebagai contoh, fosfat ya, kalium di tanah itu dalam bentuk mineral ya, sukar larut. Nah, mikroorganisme itu menghasilkan enzim-enzim ya, contohnya tadi kalau enzim fosfatase berarti untuk melarutkan fosfat ya, atau dia juga menghasilkan asam-asam organik untuk melarutkan tadi fosfat dalam bentuk mineral tadi. Nah, kalau sudah dilarutkan tadi senyawa dalam bentuk terlarut, maka akan bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya sebagai sumber P. Nah, kemudian itu tadi contohnya yang kaitannya dengan kemampuan mikroorganisme dalam menghasilkan asam organik atau menghasilkan enzim ya. Kemudian bisa juga bisa meningkatkan fertilitas dari kesuburan di tanah. Tentunya kalau di situ ada mikroorganisme yang bisa melarutkan fosfat, bisa melarutkan kalium ya, bisa menambat nitrogen ya, bakteri yang menambat nitrogen contohnya Rhizobium ya, itu bisa menambat senyawa gas nitrogen, kemudian diubah menjadi amonia. Amonia kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya, atau amonia diubah dulu menjadi nitrat dan dimanfaatkan juga sebagai sumber N oleh tanaman. Nah, tentunya ini ada kaitannya juga bisa menyuburkan tanah ya tadi. Berikutnya adalah bisa meningkatkan yield ya dan produktivitas pertumbuhan. Nah, ini
Bagaimana ya kaitannya? Nah, di antara Rhizobacteria itu ada yang menghasilkan zat pemacu pertumbuhan tanaman. Contohnya dia menghasilkan indole acetic acid, ya. Itu adalah auksin yang kita kenal. Jadi selama ini auksin dihasilkan oleh tumbuhan, ya, bisa dihasilkan oleh tumbuhan itu biasanya di bagian pucuk tanaman, ya, kemudian di bagian percabangan sehingga tanaman bisa tumbuh lebih subur. Nah, ternyata bakteri-bakteri yang hidup di perakaran itu dalam menghasilkan auksin itu bisa memperpanjang perakaran, baik perakaran primer maupun perakaran sekunder. Nah, dengan perakaran yang semakin bagus, ya tanaman akan semakin kokoh, penyerapan nutrien itu akan semakin bagus. Ya, jadi itu jadi diantaranya kemampuan mikroorganisme dalam hal ini Rhizobacteria. Nah, tentunya itu tadi yang positif. Positif yang lain lagi apa sih? Nah, ternyata multifungsi ya mikroorganisme itu selain ada yang tadi melarutkan fosfat, kemudian melarutkan kalium, menambah nitrogen, menghasilkan EAA, juga dia bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang menghambat pertumbuhan patogen. Kita tahu ya, ada patogen yang menyerang perakaran, ya, patogen cendawan patogen atau bakteri patogen yang menyerang perakaran dan itu mengganggu nanti pertumbuhan tanaman. Karena apa ya? Karena perakarannya jadi rusak, jadi tidak bisa lagi menyerap nutrien dengan baik. Nah, di sini karena dia berhubungan baik ya terjadi interaksi antara mikroorganisme dengan tanaman, maka mikroorganisme dalam hal ini Rhizobacteria itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat antagonis terhadap patogen tadi. Nah, di sini jadi bisa menghambat tadi patogen, ya, jadi menghambat pertumbuhan patogen. Dia bisa menghasilkan contohnya enzim kitinase. Enzim kitinase itu bisa menguraikan ya dinding sel dari cendawan ya, cendawan patogen contohnya. Atau dia menghasilkan zat seperti antibiotik ya yang bisa menghambat pertumbuhan patogen. Nah, tentunya hal yang lainnya juga bisa menurunkan resistensi biotik dan cekaman abiotik dan cekaman abiotik dan biotik ya dalam hal ini. Dan juga hal yang lain yang bermanfaat bisa menurunkan kondisi yang bersifat toksik. Nah, itu kaitannya ya fungsi dari mikroorganisme terutama dalam hal ini adalah Rhizobacteria. Nah, tentunya kehidupan mikroorganisme di sekitar perakaran itu sangat dipengaruhi ya oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Tentunya kalau di tanah yang memang cekamannya tinggi, seperti pH-nya masam, ya, kemudian di situ juga banyak senyawa-senyawa toksik, itu akan berbeda dengan tanah yang subur. Ya, seperti itu. Karena tentunya mikroorganisme juga harus tahan pada kondisi yang kurang sesuai. Nah, tapi nanti kita akan tahu ya, ada berapa mikroorganisme memang yang tahan pada kondisi yang tercekam tadi, pada kondisi yang oleh mikroorganisme yang biasa hidup di tanaman subur dia tidak bisa tumbuh baik ya seperti itu. Kemudian di sini juga ada berbagai pengaruh biotik ya. Dalam hal ini pengaruh biotik juga tergantung bagaimana jenis spesies tanamannya ya. Kemudian ada hubungan juga aktivitas ya, tanaman di area perkebunan tentunya ya berbeda dengan tanaman yang tumbuh di di hutan ya dan tanaman yang ada di padang yang tandus contohnya ya seperti itu. Di sini ada faktor-faktor yang menentukan ya berkaitan dengan kesehatan tanaman. Baik, saya lanjut lagi. Nah, mengenai bakteri penambat nitrogen, yaitu bakteri yang mampu mengubah gas nitrogen menjadi amoniak. Dalam hal ini kami menghasilkan suatu tulisan dalam buku ditulis dalam buku Advance in Biology and Ecology of Nitrogen Fixation. Ini adalah terbitan Einthoven ya.
Dalam di sini saya dan Ibu Teja Imas ini adalah senior kami di laboratorium mikrobiologi IPB, dan beliau memang menekuni bidang Bradyrhizobium japonicum. Nah, di antara isolat yang pernah beliau peroleh adalah Bradyrhizobium japonicum galur BG11. Keistimewaan dari Bradyrhizobium japonicum ini yaitu bisa menambat nitrogen yang tadi bisa setelah menambat nitrogen itu kemudian hidup dalam bintil akar, ya, bintil akar seperti ini. Nah, ini ada pada tanaman kedelai ataupun tanaman polong yang lainnya. Nah, Bradyrhizobium japonicum ini hidup pada kondisi pH yang masam. Nah, di sini kami mencoba melakukan penelitian dari skala lab, kemudian skala lapang, ya, pilot plant, kemudian ada skala luas. Setelah kami peroleh bahwa galur ini memang tahan pada kondisi yang pH masam, tadi yang pH 4,5, ya, dan dapat juga berinteraksi dengan tanaman kedelai yang memang tahan juga pada pH 4,5 seperti itu. Kemudian kami lakukan penanaman di tanah yang masam. Nah, sebelah kiri ini adalah percobaan, ya, percobaan tanahnya ini adalah tanah pH 4, ya, 4 sampai 4,5. Di sini aplikasi bakteri Bradyrhizobium japonicum. Ini tanpa aplikasi, ya. Ini jadi tanamannya, tanaman kedelai ditanam langsung di tanah yang pH masam. Nah, kemudian pada yang gambar kedua ini, selain diberikan kedelai itu, selain ditanam, kedelai itu dicampur dulu dengan Bradyrhizobium japonicum sebelum ditanam. Nah, ternyata ada pertumbuhan tanaman seperti ini. Nah, kemudian ketika ditanami pada lahan itu diberikan kompos. Jadi karena pH masam itu, ya, pH-nya masam, biasanya para petani sebelumnya menambahkan kapur. Nah, saya dengan tim tidak ingin menambahkan kapur, tapi menambahkan kompos, ya, dari tanaman kering itu. Kompos itu bisa memperbaiki struktur tanah, ya, menambah zat organik pada tanah, ya, sehingga tanah bisa lebih subur. Setelah itu kami tanam biji kedelai yang dicampur dengan Bradyrhizobium japonicum. Nah, tentunya di sini hal yang menggembirakan, ya, setelah perlakuan pemberian kompos itu tumbuhnya jauh lebih subur. Nah, jadi artinya, ya, pemberian Bradyrhizobium japonicum itu bisa menambah kesuburan tanaman, ya, tanaman kedelai yang ditanam di pH masam. Nah, di sini Bradyrhizobium japonicum itu adanya kan di bagian di tanah. Kemudian nanti akan masuk ke perakaran, ya. Kemudian ada di dalam bintil akar. Di dalam bintil akar inilah bakteri Bradyrhizobium japonicum tadi akan menambat gas nitrogen, kemudian mengubah menjadi amoniak. Dan amoniaknya itu bisa dimanfaatkan langsung baik oleh bakteri itu untuk metabolisme nitrogen, ya, metabolisme asam amino, dan juga bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, bagaimana dengan kompos? Tentunya kalau kompos itu berarti tanahnya jadi lebih subur karena lebih gembur seperti itu. Jadi kondisinya sudah lebih nyaman dibandingkan tanpa kompos, ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini agak ini, ya. Mohon maaf nih. Jadi akan saya stop dulu, ya. Rupanya agak terganggu. Saya share screen lagi. Mohon maaf. Tadi tidak bisa maju ke slide berikutnya. Baik. Ya, baik, saya lanjut, ya. Jadi di sini ini adalah skala besar. Jadi skala besar penanaman di seluas lahan seluas 1 hektar. Ini di daerah Lampung, ya. Jadi kami menanam di daerah Lampung Selatan,
tanaman kedelai varietas Anjasmuro. Varietas Anjasmuro itu sukanya memang di pH yang netral, tapi dapat juga di pH yang tadi 4,5. Di lahan seluas 1 hektar diberi berbagai perlakuan, ya, ada perlakuan kontrol tanpa penanaman, tanpa pemberian Bradyrhizobium japonicum, ada yang diberikan kompos, ada yang diberikan dengan kompos tapi tanpa Bradyrhizobium japonicum. Nah, ini adalah yang 30 hari setelah tanam. Nah, kemudian kedelai kita tahu dipanen setelah 90 hari setelah tanam, jadi yang muncul adalah polong-polong seperti ini, ya. Ini luar biasa, sangat menggembirakan pada waktu itu. Kemudian kami pilah-pilah, ya, di sini. Kebetulan selain Anjasmuro, ya, di tanaman di Lampung itu kami juga tanam tanggamus. Tanggamus itu adalah kedelai yang memang tahan pada kondisi pH masam. Nah, di sini kita lihat ini adalah yang ditanam dengan yang kecil ini, ya, yang 2 yang di bawah ini adalah yang ditanam dengan perlakuan mikroorganisme. Nah, ternyata, ya, setelah kita tambahkan, ya, selain ditambahkan mikroorganisme saja, juga ditambahkan pupuk, tapi bisa mengurangi pupuk sampai setengahnya. Pengurangan pupuk setengah nitrogen, ya, di sini ternyata tumbuhnya lebih tinggi, ya, lebih besar polongnya dan lebih banyak. Kemudian bagaimana dengan perlakuan yang lain, ya, ditambah kompos juga lebih bagus juga. Nah, yang ini adalah perlakuan dengan dengan pupuk saja, ya, pupuk saja sama dengan ini setengah dosis dan ini 1 dosis dari pupuk N, ya, tapi tanpa pemberian mikroorganisme. Nah, jadi memang petani itu kan biasanya menggunakan pupuk N seperti itu, pupuk urea 1 dosis memang tumbuh seperti ini, subur, ya. Tapi penelitian ini ingin memanfaatkan mikroorganisme sehingga penggunaan pupuk sintetik itu, ya, pupuk kimia itu akan berkurang. Nah, ternyata kita lihat di sini, ya, pemberian setengah dosis pupuk nitrogen, ya, ditambah mikroorganisme juga di sini tumbuh banyak polong, ya. Kenapa sih harus ditambah pupuk N? Rupanya, ya, kalau tanpa penambahan pupuk N, ya, pupuk N kimia, ya, itu memang susah untuk mendapatkan polong lebih banyak karena tidak cukup. Jadi biasanya pemberian pupuk hayati tadi, ya, pupuk Bradyrhizobium japonicum itu sampai tahap pembungaan. Selepas pembungaan perlu ditambahkan asupan tadi pupuk N-sintetik, tapi dengan pemberian tadi di awal, pemberian mikroorganisme seperti penambahan Bradyrhizobium japonicum bisa mengurangi penggunaan pupuk sampai hingga setengahnya. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, penelitian ini berlanjut terus, berbagai mahasiswa S1, S2, ya, banyak terlibat meneliti di laboratorium, ya. Kemudian meneliti juga dari mulai skala laboratorium, skala pilot sampai di lapangan, ya. Sampai akhirnya ditemukanlah formula inokulan bakteri bintil akar untuk peningkatan produksi kedelai pada lahan kering masam. Ini mendapatkan penghargaan dari Business Innovation Center 103 inovasi, dan selanjutnya pada tahun 2019 didapatkan paten, ya, paten untuk formula inokulan Bradyrhizobium toleran asam aluminium untuk peningkatan produksi kedelai pada lahan kering masam. Jadi sudah dibuktikan bahwa mikroorganisme ini bisa dimanfaatkan untuk skala luas, skala lapang. Nah, penggunaan 1 kilo dari bakteri bintil akar ini, ya, dapat digunakan untuk lahan 1 hektar. Ya. Dan tadi bisa mengurangi tentunya penggunaan pupuk nitrogen hingga setengahnya. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, berikutnya pada tahun 2009 hingga 2013 kami mendapatkan pendanaan dari KKP 3T, ya, dan KKP 3N dari Kementan untuk mempelajari, ya, pengendalian hayati.
pengendalian hayati dengan menggunakan mikroorganisme yang bisa menggantikan pestisida kimia. Jadi tanaman padi, tanaman hortikultur biasanya disemprot-semprot dengan pestisida kimia. Lama-lama ya terjadi penumpukan residu kimia yang bisa merusak lingkungan. Nah, ada juga sih peneliti tanaman yang menghasilkan varietas padi yang tahan terhadap serangan mikroorganisme patogen. Tapi kadang-kadang di sini harus mendapatkan lagi galur-galur baru. Nah, kemudian bisa juga pengendalian penyakit itu dengan mengurangi penggunaan pupuk N, karena penambahan pupuk N juga bisa mendatangkan mikroorganisme patogen seperti itu. Nah, akhirnya kami mengisolasi lagi dari tadi tanah ya dari dari sekitar pelakaran, maka diperoleh mikroorganisme ini Bacillus firmus E65, Pseudomonas aeruginosa ya. Kemudian ada Serratia marcescens, ada juga Bacillus cereus ya. Nah, ternyata di sini ya mikroorganisme itu memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan Rhizotonia solani yang bisa menyebabkan penyakit hawar pelepah padi. Demikian pula bisa menghambat Pyrrhicularia grisea yang bisa menyebabkan penyakit blast ya, blast. Nah, kedua penyakit ini memang bisa mengurangi panen ya, karena tumbuhannya menjadi lemah ya setelah terserang oleh penyakit tersebut. Nah, kemudian ada juga bakteri yang patogen. Di sini adalah Xanthomonas oryzae. Xanthomonas oryzae ini bisa menyebabkan hawar daun bakteri. Jadi daunnya berwarna coklat seperti ini, seharusnya hijau ya, bisa berfotosintesis dengan baik. Ini menjadi seperti ini, jadi terkena penyakit hawar daun bakteri. Nah, selanjutnya setelah kami peneliti ya di sini juga melibatkan banyak mahasiswa, mulai dari penelitian di skala laboratorium, kemudian rumah kaca dan akhirnya diaplikasikan ya, dapatkanlah formula bakteri yang tadi mikroorganisme tadi ya dicampur dalam bentuk konsorsium. Nah, untuk mencampur-campur itu kan tidak sama seperti kita ya, belum tentu yang memang chemistry-nya tidak sesuai, belum tentu bisa bergabung ya dalam satu kelompok. Nah, mikroorganisme pun demikian. Jadi sebelum digabung harus diuji saling antagonis atau saling sinergis. Nah, jadi kami mendapatkan formula yang saling sinergis ya, yang bisa melawan tadi mikroorganisme patogen yang 3 macam tadi. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 2013 diaplikasikan. Ini aplikasi kebetulan di Sulawesi Selatan, karena kan kalau mau rilis itu ya produk itu harus di 3 lokasi. Ada di Sulawesi Selatan, ada di Jawa Barat, 2 lokasi di Jawa Barat. Karena apa? Karena lumbung padi ya di daerah Sulawesi Selatan ini. Nah, ternyata ini di daerah Pangkep diperolehlah hasil bahwa secara in vitro, formula itu memiliki aktivitas penghambatan terhadap 3 mikroorganisme cendawan tadi. Dan penghambatan tertinggi oleh mikroorganisme tadi yang sudah dibentuk formula itu bisa sampai 95%. Wah, ini suatu yang luar biasa ya, bisa mengurangi penggunaan pupuk menggunakan pestisida kimia. Nah, kemudian itu baru uji in vitro. Bagaimana uji in vivo ya? Uji in vivo langsung diujikan pada tanaman mulai dari rumah kaca dulu ya. Di sini memang menunjukkan penghambatan terhadap penyakit blast, penyakit hawar daun bakteri, penyakit hawar pelepah daun ya pada penanaman padi Invari 13. Jadi pengujian in vivo itu terbukti bisa menghambat. Nah, bagaimana kemudian aplikasinya? Aplikasi secara luas itu ya dalam bentuk formula ternyata selain menekan penyakit itu juga bisa meningkatkan bobot gabah naik atau sama setara dengan perlakuan yang pemberian pupuk kimia biasa ya. Di sini 7,52 sampai 7,68 ton per hektar. Jadi kenapa ya bisa naik ya? Nah, tadi rupanya mikroorganisme yang digunakan tadi ya selain bisa menghambat pertumbuhan mikropatogen, dia juga bisa memacu pertumbuhan tanaman padi dengan menghasilkan tadi zat pemacu pertumbuhan tanaman seperti indole acetic acid. Nah, akhirnya kami tim peneliti sangat bersyukur sekali ya bisa
proyek penelitian kami ini juga bisa dimanfaatkan di sini pada pas panen padi di lokasi penelitian pada tahun 2013. Kemudian hasil dari penelitian ini pun dibuat formula ya, ini masih dalam bentuk apa namanya itu kemasan ya, kemasannya seperti ini, namanya biori, bukan pestisida organik tapi sebenarnya pupuk hayati ya, pestisida hayati ya, maaf, pestisida hayati. Kemudian hasil penelitian ini pun diajukan dalam 105 inovasi ya, mendapatkan penghargaan. Nah, selanjutnya tadi dari bakteri-bakteri yang tadi yang kami dapatkan juga diujikan lagi nih, karena beberapa bakteri itu bisa menghasilkan enzim kitinase. Enzim kitinase selain dapat menghambat cendawan patogen ya, kitin yang terhadap pada dinding sel cendawan ya, fungi ya, itu juga bisa menguraikan kitin yang ada pada eksoskeleton dari kutu. Ya, di sini Apis gossypii ini sudah diterbitkan di jurnal mikrobiologi dan alhamdulillah mendapatkan lagi 107 inovasi prospektif tahun 2015. Jadi ternyata ya setelah diberi perlakuan bakteri kitinolitik, tentunya tidak semua bakteri kitinolitik bisa bisa mengurangi kitin yang ada di Apis gossypii ini. Jadi diujikan satu demi satu, kemudian ada diamati penipisannya ya, seperti itu. Nah, lanjut berikutnya adalah bakteri pelarut fosfat. Nah, bakteri pelarut fosfat ini seperti dijelaskan di awal ya, ini bisa melarutkan fosfat yang dalam keadaan bentuk mineral dengan menghasilkan enzim fosfatase atau menghasilkan asam-asam organik. Kemudian fosfat dan kaliumnya nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh bakteri-bakteri pelarut fosfat ya yang kami berhasil dapatkan dari Belitung. Nah, di Belitung itu bekas tambang timah ya, seperti itu. Alhamdulillah kami dapatkan kurang lebih di sini ada minimal 9 isolat yang potensial sebagai pelarut fosfat yang berasal dari area bekas tambang timah di Belitung. Nah, selanjutnya kaitannya lagi dengan tadi mikroorganisme pelarut fosfat ya. Ini bakteri pelarut fosfat kami ujikan pada media Vycopskaya. Cirinya ya uji kualitatif ditotalkan saja bakteri itu pada media agar-agar di cawan. Nah, kalau dia menghasilkan enzim fosfatase atau menghasilkan asam organik, maka di sini fosfat yang ada di medium itu akan diuraikan ya menjadi fosfat sederhana dan kemudian di sekitar koloni berwarna bening. Gitu ya, berwarna bening. Nah, kemudian dari ketiga isolat itu kami ingin jadikan formula. Jadi diujikan antagonis. Antagonis di sini ada K210, KHN1512 dan SAHA. Mohon maaf Bu Nisa. Ya. 1 menit lagi nggih. Sip. Oke. Ya. Saya terlalu semangat. Maaf. Ya. Ini pun ini sudah dipublikasikan di jurnal Malaysian Journal of Microbiology ya. Jadi selain pengujian dari mikroorganisme yang antagonis juga harus diujikan dulu ke tanaman. Kalau nanti ke tanaman itu bisa menyebabkan nekrosis ya, bisa rusak tanamannya, bercak-bercak, jangan digunakan. Jadi walaupun sekalipun dia tuh hasil antagonisnya negatif ya, tapi kalau ke uji tanaman ternyata bisa nekrosis tidak digunakan. Ini tadi cirinya ya, kalau mikroorganisme ini bisa menghambat cendawan. Jadi si cendawannya tidak bisa melewati pertumbuhan dari bakteri yang diujikan. Artinya apa? Dia menghasilkan enzim kitinase atau senyawa-senyawa lainnya ya yang bisa merusak HIFA. Ini adalah contohnya ya, pengamatan mikroskopis ternyata HIFA-nya rusak ya, HIFA dari cendawan itu. Dan ini hasil penelitian yang lain ya,
bahwa mikroorganisme yang digunakan atau bakteri kitinolitik itu juga bisa menurunkan rebah kecambah pada tanaman bibit cabai. Ya. Nah ini dengan para mahasiswa penelitian di area bekas tambang kapur, ya kami mendapatkan penghargaan dari Quarry Life Award, ya seperti itu. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ini adalah hasil pengujian bahwa mikroorganisme itu diuji secara molekuler, ada 3 macam isolatnya, ya yang berpotensi, dan ini adalah dari yang tambang kapur. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pemanfaatan rizobacteria dapat mengurangi penggunaan pupuk N, P, dan K yang sintetik. Kemudian rizobacteria juga dapat menghasilkan senyawa pemacu pertumbuhan tanaman dan pengendali patogen tanaman. Saya mengucapkan terima kasih pada OS Indonesia, kemudian pada pemberi dana, Kemenristek-Dikti, Kementan, Kemendikbuddikti, PT Indosemen, ya, kemudian pada Institut Pertanian Bogor, IPB University atas fasilitas penelitian, dan terutama para mahasiswa dan para kolega yang terlibat dalam penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nisa atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali. Bahkan penelitian yang dihasilkan sudah mendapatkan banyak penghargaan ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana memang ternyata mikroorganisme ini memiliki banyak manfaat dan ternyata baru 1% ya Bu ya yang bisa digali gitu ya, masih bisa isolasi dan sebagainya. Ya, baik kita lanjutkan ke materi kedua yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Indriani Nur PhD dari Universitas Halu Oleo dengan judul Biofarmaka Laut untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Ya, sebelum beliau memaparkan materinya, saya akan membacakan CV beliau. Apakah bisa dimunculkan, Bu, CV beliau? CV Ibu Indri? Belum tampil ya di layar. Dilanjut aja dulu Bu, mungkin lagi ini. Baik, mungkin saya bacakan saja ya terkait dengan CV dari Ibu Indriani. Jadi beliau mendapatkan gelar SPI pada tahun 1998 bidang budidaya perairan di Universitas Hasanuddin. Kemudian mendapatkan gelar MSI pada tahun 2004 pada bidang ilmu perairan di Institut Pertanian Bogor. Kemudian pada tahun 2013 mendapatkan gelar PhD pada bidang Bioscience and Biotechnology dari Kyushu University. Penelitian yang beliau tekuni saat ini itu mengenai perikanan, perairan, dan juga mikrobiologi. Penghargaan yang beliau telah dapatkan pada tahun 2019 sebagai penyaji terbaik kelompok 5 pada seminar nasional bidang fokus pangan dan pertanian DRPM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian tahun 2018 sebagai dosen berprestasi 1 tingkat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Tahun 2018 dosen berprestasi 2 tingkat Universitas Halu Oleo, dan tahun 2013 juara 1 lomba puisi atau video puisi se-Jepang oleh Forum Lingkar Pena. Ya demikian CV dari Ibu Indriani. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Indri untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Indri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur ya. Kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dari Sabang sampai Merauke ya dalam ruang maya. Ini untuk saling sharing ilmu ya. Terkait dengan bidang pertanian tadi oleh Ibu Nisa dan
Kali ini saya akan memaparkan penelitian yang terkait dengan bidang perikanan atau khususnya aquaculture. Baik, saya akan sharing materi saya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Sebentar ya. Sambil menunggu Ibu Indri, mungkin saya sembari mengingatkan untuk para peserta talk series dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau nanti bisa raise hand ya setelah materi dipaparkan. Baik, sudah siap ya Ibu Indri? Oke, terima kasih. Semoga bisa terlihat ya di sini. Jadi baik Bapak Ibu, adik-adik semuanya, topik yang saya akan bawakan di sini adalah terkait dengan biofarmaka laut untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Ya, saya memperkenalkan diri, saya Indriani Nur dari Universitas Halu Oleo. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu atau adik-adik yang belum pernah mengunjungi Universitas Halu Oleo. Jadi Universitas Halu Oleo adalah universitas negeri di Sulawesi Tenggara, ya, tepatnya berada di Kota Kendari. Nah, ini adalah gambarnya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu. Ini kampus kami, Universitas Halu Oleo yang disingkat dengan UHU ini dulu disingkat dengan Unhalu, sekarang disingkat dengan UHO. Itu berdiri sejak tahun 1964. Sekarang berkembang terus hingga akhirnya sudah menaungi 17 fakultas, juga program sarjana dan program pasca sarjana maksudnya ya, dan 1 program pendidikan vokasi ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di satu waktu Mbak Leni atau Mbak Nisa atau Mbak Diana atau siapapun peserta seminar hari ini bisa mengunjungi universitas kami atau kota kami. Ya. Oke, kita apa hal yang melatar belakangi perkembangan farmaka laut ini? Ini berkenaan dengan perikanan, ya. Perikanan tangkap dunia ini adalah kelihatan dari data bahwa semakin tahun perikanan tangkap ini ada menunjukkan tren yang meningkat, ya. Dari data ini kita bisa melihat bahwa di tahun 1950 sampai dengan tahun 2018 terekam data oleh FAO bahwa total penangkapan ya hasil tangkap dari perikanan itu mencapai level yang tertinggi yaitu 96,4 miliar juta ton ya. Nah, 96,4 juta ton. Dan ini berarti bahwa itu meningkat 5,4% daripada rata-rata tahun sebelumnya ya. Nah, kita bisa lihat dari data ini bahwa ada terbagi atas 2 ya perikanan produksi perikanan ini, yaitu perikanan tangkap atau capture dan perikanan budidaya atau aquaculture yang warna biru kelihatan di gambar ini ya. Sebelumnya di beberapa tahun di 1970-an baru muncul ya aquaculture ini, hasil budidayanya ya datanya ini, tetapi kemudian semakin lama semakin menunjukkan hasilnya ya. Nah, di sini bisa kita tangkap datanya bahwa perikanan ini sudah mulai sedikit demi sedikit diambil alih oleh bidang aquaculture ya atau budidaya. Semakin penting arti budidaya di sini untuk meningkatkan produksi perikanan. Nah, selanjutnya kita fokus kepada bagaimana produksi aquaculture atau budidaya ini. Apakah kelihatan gambar saya terganti ya Bapak Ibu?
Ya, ada. Ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, ini bagaimana kontribusi aquaculture ya terhadap produksi perikanan dunia. Kita lihat bahwa data yang tercatat di sini dari FAO sumbernya, data membandingkan melihat tahun 2000 sampai 2018 ya. Kelihatan bahwa produksi aquaculture itu meningkat 46% di tahun 2018 ya. Dan kelihatan juga bahwa ada peningkatan 26% dibandingkan tahun 2000 ya. Jadi ini amazing ya, ini data yang menunjukkan bahwa aquaculture itu semakin hari semakin menunjukkan hasilnya gitu ya, semakin baik. Kenapa orang kemudian fokus kepada budidaya? Karena memang kita tidak bisa berharap penuh kepada perikanan tangkap ya, karena perikanan tangkap itu tidak bisa menjamin sustainability gitu ya, karena maka perlu kita lakukan kegiatan budidaya. Nah, mungkin ada yang sebagian Bapak Ibu di sini yang bukan dari bidang pertanian atau perikanan ya, maka mungkin belum mengerti apa yang dimaksud dengan aquaculture atau budidaya. Jadi budidaya itu adalah jadi suatu upaya untuk memproduksi biota ataupun organisme ya, organisme perairan melalui teknik domestikasi. Apa itu teknik domestikasi? Jadi biota ini dipelihara dalam lingkungan atau kondisi yang mirip dengan habitat aslinya ya. Jadi diupayakan agar mirip dengan habitat aslinya. Begitu. Untuk apa? Jadi untuk kita mendapatkan pertumbuhan yang baik ya, kelangsungan hidup yang baik, dan pun final goal-nya adalah tentu saja keuntungan ya, usaha. Ya, kita tentu berpikir ekonomi di sini. Oke, lanjut. Kita lihat di sini. Apa saja sih biota yang kemudian menjadi diminati oleh dunia ini untuk diproduksi dalam aquaculture itu? Jadi di sini termasuk hewan ataupun tumbuhan. Jadi hewan ataupun alga ya. Di sini alga akuatik di sini umumnya adalah rumput laut ya. Ada gambarnya, kita bisa lihat perbedaan warnanya dan bagaimana trennya dari tahun ke tahun, bagaimana hasil yang didapatkan gitu ya. Dan oleh karenanya itu sangat diperlukan sustainability aquaculture gitu, agar dan oleh karenanya kita perlu memanage dengan baik ya, agar trennya ini semakin hari semakin bagus gitu ya. Nah, kita lihat lagi bahwa apa saja organisme yang dibudidayakan, termasuk di sini adalah alga, krustasea, ya. Mungkin ada yang belum memahami krustasea di sini tergolong apa saja, ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa udang-udangan, ya, kepiting, ya seperti itu termasuk adalah krustasea. Kemudian finfish, ikan-ikan yang bersirip, kemudian beberapa molus ya yang itu dibudidayakan baik untuk konsumsi maupun juga untuk keperluan-keperluan yang lain ya, baik itu untuk aksesoris dan kesehatan, bidang kesehatan, kosmetik dan seterusnya ya. Oke, hanya satu masalahnya adalah masalah yang paling besar di dalam dunia aquaculture itu adalah penyakit. Ya, ini kemudian kita lebih mengerucut kepada penyakit pada aquaculture. Ternyata bahwa banyak sekali kejadian atau kasus-kasus terjadinya gulung tikar pada para pembudidaya, pengusaha dalam bidang aquaculture itu disebabkan karena penyakit. Ya, nah mungkin beberapa Bapak Ibu atau adik-adik yang belum paham, wah ternyata ikan-ikan itu atau organisme akuatik itu juga punya penyakit ya ternyata. Ya, iya benar. Jadi ada penyakit dan itu sangat besar sekali efeknya ya terhadap
berkurangnya benefit kerugian ekonomi gitu ya. Oke, kita lihat apa saja sih yang menyebabkan penyakit, apa yang menyebabkan men-trigger terjadinya penyakit pada aquaculture. Jadi perlu kita ketahui bahwa aquaculture atau budidaya itu merupakan pemeliharaan yang artifisial. Ya, tadi saya katakan bahwa dia hanya membuat seolah-olah sama dengan kondisi alaminya, ya. Nah, akan tetapi namanya pun seolah-olah yang ada saja sesuatu yang kurang di situ ya, apalagi bahwa karena mengejar benefit keuntungan yang tinggi, maka biasanya ikan atau organisme akuatik ini dipelihara pada high density atau kepadatan yang tinggi. Nah, kalau kepadatan yang tinggi tentu saja akan men-trigger adanya stres ya dari ikan. Kemudian stres ini lebih dipicu lagi karena lingkungan yang terbatas sehingga mengakibatkan banyak polutan ya di dalam media pemeliharaan. Nah, baik itu amoniak, ya, pH atau oksigen yang terlarut yang kurang ya, ataupun polutan-polutan lainnya. Kotoran yang menumpuk ya, itu yang mungkin yang akhirnya bisa men-trigger stres pada ikan. Kemudian pakan, ya, pakan juga kalau poor diet, kualitas dari pakan ataupun kuantitasnya tidak mencukupi, itu akan menyebabkan stres. Dan terlebih lagi, apabila kalau dia udah stres, maka ini akan menyebabkan imunitas ikan menjadi drop, turun, dan akhirnya mudah untuk terinfeksi patogen, seperti itu. Ya. Itu hal-hal yang menyebabkan trigger penyakit pada organisme akuatik. Ini kita bisa melihat beberapa penyakit-penyakit yang ada pada organisme akuatik. Ini adalah penyakit pada cangkang lobster, ya. Kelihatan di sini bahwa cangkang lobster ini seperti terbakar, ya. Kita bisa lihat di panah-panahnya ini. Kemudian lobster milky disease, ya. Ini adalah lobster yang terinfeksi oleh sejenis bakteri, atau ada beberapa riset ditemukan bahwa ini adalah Rickettsia-like bacteria. Jadi ketika diambil apusan hemolimnya, kemudian diperiksa, ternyata bahwa itu kelihatan seperti bakteri, kumpulan beberapa bakteri gram negatif ya. Dan tetapi juga ketika apusannya diperiksa bahwa ternyata ada inklusi virus ya di inti hemosit daripada hemolim lobster yang terinfeksi penyakit ini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa hemolimnya itu atau darahnya lobster ini sebenarnya kalau dalam keadaan normal ya itu bening ya. Nah, tetapi ini kalau namanya milky disease, dia terinfeksi oleh penyakit ini, maka kelihatan bahwa hemolimnya itu sudah keruh seperti ini ya. Seperti susu, makanya disebut milky ya. Dan kemudian di bagian dalamnya itu dagingnya sudah hancur menjadi seperti bubur gitu ya. Ini penelitian kami bersama kolega kami di perairan Kendari gitu ya. Selanjutnya juga parasit-parasit pada krustasea juga banyak ditemukan ya, termasuk ini pada kepiting ya. Dari penelitian kami bahwa kepiting yang hidup pada perairan yang tercemar ya, waktu itu kita teliti adalah perairan yang tercemar oleh logam berat ya, karena di beberapa perairan kami, di sekitar perairan kami ini itu banyak tambang ya, dan itu dari hasil riset kami bahwa ada hubungannya polutan merkuri ini terhadap prevalensi ataupun intensitas parasit ya. Nah, ini tentu saja sangat membuat organisme menjadi stres dan akhirnya akan menjadi sakit gitu ya. Nah, selanjutnya beberapa penyakit yang menyerang pada ikan. Kalau yang tadi pada krustasea, ini ikan ya. Nah, kalau di ikan ini kita lihat ada Motilaeromonas septicemia atau MAS, itu juga menyerang beberapa jenis ikan,
baik itu ikan air tawar maupun ikan air laut ya, ditandai dengan pendaharahan atau hemoragik, adanya ulcer dan ada sisik yang keluar atau seperti ini ya. Nah, ini tadi krustase ini mestinya tadi di atas penyakit pada udang ya. Jadi tadi krustase itu selain lobster, beberapa komoditi yang ekonomis ya, termasuk lobster dan udang ya. Di sini udang faname kita catat bahwa penyakit fibriosis ya, atau yang disebabkan oleh bakteri Vibrio itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Nah, ini biasanya menyerang udang-udang pada umur-umur awal, walaupun juga ada beberapa kasus yang menyerang pada ketika dia sudah memasuki tahap-tahap yang lebih dewasa ya. Ini kelihatan bahwa kalau fibriosis ini diserang oleh menyerang pada udang, ya ini udang faname akan kelihatan bahwa ada nekrosis pada bagian siripnya, ekornya, dan kemudian pada ususnya kelihatan bahwa kosong ya, tidak ada makanan di situ. Itulah beberapa penyakit-penyakit penting, dan ini bukan hanya Indonesia, tetapi ini mendunia ya penyakit-penyakit ini. Banyak sekali, hanya karena waktu saya hanya menyebutkan sebagian saja. Nah, oleh karena kita fokus kepada bagaimana agar kita bisa mengontrol penyakit ini ya. Nah, tentu saja kita penting untuk mengimplementasikan tadi manajemen fisheries ya. Bisa ada beberapa program yang telah dicanangkan ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu bagaimana blue economy dan biosecurity. Apa saja kira-kira yang bisa dilakukan, tindakan apa ya, misalnya kita mendesain farm-farm dan bagaimana secara mengontrol engineering-nya. Ini tentu membutuhkan teknologi yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana teknologi pemeliharaan ya, atau husbandry control. Kemudian kita juga penting untuk memperhatikan mengenai genetik ya, kualitas daripada ikan yang akan kita pelihara. Dan kemudian tindakan profilaktik. Profilaktik ini termasuk adalah pencegahan ataupun pengobatan. Tentu saja dalam misalnya blue economy atau biosecurity ini kita diharapkan untuk environmental friendly ya. Jadi bagaimana kita melakukan kontrol tetapi tidak merusak lingkungan ya. Oleh karenanya ada beberapa produk-produk yang biasanya digunakan, yaitu sudah mulai beberapa riset-riset dan kemudian sudah memproduksi secara dipasarkan ya, yaitu probiotik, kemudian desinfektan ya. Tentu saja diharapkan bahwa tidak sampai menyebabkan kerugian pada lingkungan. Kemudian antibiotik ya, termasuk di sini diupayakan untuk diminimalkan. Kemudian vaksin ya, jadi vaksin itu bukan hanya pada manusia ya, bukan hanya ada vaksin COVID ya, COVID-19, tapi di ikan juga kita mengenal vaksin. Kemudian imunostimulan ya. Saya fokus ke sini tentang imunostimulan ya, bagaimana imunostimulan itu adalah suatu bahan yang dapat menstimulir munculnya imun sistem pada organisme yang kita pelihara. Nah, kita beralih kepada bagaimana kayanya laut ya, laut kita ya, bahwa marine biodiversity itu masih banyak hal yang masih perlu untuk kita gali, kita eksplor lagi untuk dimanfaatkan ya, bahan aktifnya untuk aquaculture ya. Di sini dikatakan bahwa ternyata masih banyak yang belum termanfaatkan ya. Sejauh ini sebenarnya sudah lebih dari 10.000 bahan aktif yang dapat diisolasi dari organisme laut ya selama periode 30 tahun terakhir ya, tahun 1990, apalagi sekarang ya, berarti pasti lebih banyak lagi. Dan ini penting untuk kita kemudian banyak melakukan penelitian. Nah, beberapa penelitian-penelitian yang telah kami lakukan, saya bersama kolega dan mahasiswa-mahasiswa saya rangkum sedikit di sini ya, untuk bisa mungkin dilihat adik-adik dan teman-teman semuanya. Jadi topik ini adalah biofarmaka laut. Ya,
farmaka itu kan terbagi dua ya, fitofarmaka dan zoofarmaka ya. Jadi fito untuk khusus organisme yang tanaman, tumbuhan ya. Nah, ini beberapa yang kami setelah lakukan penelitian adalah makroalga ya untuk fitofarmakanya. Ini rumput laut sargassum yang alga coklat itu ternyata telah kita lakukan penelitian baik in vitro maupun in vivo pada udang ya. Ternyata ini mampu meningkatkan resistensi ya, kekebalan tubuh daripada udang faname ya terhadap infeksi bakteri Vibrio alginolithicus. Nah, kita lihat dari senyawa apa yang dikandungnya, bahwa ternyata senyawa sargassum ekstraknya ini secara etanol ekstrak ini kita dapatkan bahwa mengandung alkaloid, saponin, etanin, fenolik, flavonoid, steroid dan glikosidanya. Dan ternyata ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kita berikan kepada udang, ya, gitu. Kemudian selanjutnya kelihatan bahwa setelah kita infeksikan udang yang telah diberikan ekstrak sargassum ini, kelihatan bahwa survival rate-nya atau kelangsungan hidupnya itu lebih baik ya daripada kontrol ya. Nah, di sini kelihatan bahwa dosis yang tengah ini 250 ppm yang dicampur pada perendaman itu mendapatkan survival rate yang lebih baik dibandingkan dosis yang lain. Kemudian kita melihat setelah diuji tantang, kelihatan bahwa udang-udang yang diberikan pakan ini menunjukkan kualitas yang lebih baik ketimbang yang tidak diberikan, bukan pakan, yang direndam oleh ekstrak ini. Ya. Selanjutnya tanaman mangrove. Tanaman mangrove juga kita melakukan treatment kepada udang dan kita juga lihat bahwa setelah dicampur dalam pakan itu menunjukkan bahwa data baik pertumbuhan baik itu kondisi hemolimnya ya maupun kelangsungan hidupnya itu lebih baik daripada yang kontrol atau yang tidak diberikan ekstrak mangrove dalam pakannya ya. Kemudian kita sudah melakukan juga pada beberapa organisme laut yang tergolong daripada hewan ya, yaitu si cucumber ya, teripang ya. Dari teripang ini kita juga melakukan ekstrak dan kita berikan baik itu secara perendaman ya maupun juga pada pakannya. Dan kelihatan juga bahwa survival rate-nya dibandingkan yang kontrol itu jauh lebih baik ya. Ini kelihatan data RPS atau relative survival-nya ketika diuji tantang ya. Uji tantang itu maksudnya kita sudah berikan dia ekstrak, selang beberapa waktu kemudian kita mau melihat apakah dia memiliki sistem imun yang lebih baik ketimbang yang tidak diberi ya. Kemudian juga ini adalah kitosan yang mungkin sudah sering kita dengar bagaimana memanfaatkan cangkang-cangkang yang sudah tidak digunakan lagi baik pada cangkang udang atau kulit udang, kepiting dan lobster itu kemudian kita ekstrak. Dan ternyata bahwa setelah kita memberikan suplementasi kitosan ini kepada itik ya, itu menunjukkan bahwa kitosan ini mampu menyerap lemak sehingga pada itik ya, sehingga memberikan kualitas yang lebih baik pada kandungan lemak dan kolesterol pada darah itik ini ya. Seperti itu. Ini beberapa penelitian sudah kita lakukan dan dipublikasi. Nah, kemudian yang ini adalah bagaimana kita mengekstrak kelinci laut ya, kelinci laut. Kelinci laut ini kita ekstrak, kemudian kita campur. Sebelum kita campur ke dalam pakan, kita berikan dalam bentuk kita buat dalam bentuk mikrokapsul. Kenapa penting mikrokapsul ini dipreparasi dalam mikrokapsul ekstrak ini agar bahan aktif daripada kelinci laut itu tidak rusak ya. Karena kita tahu bahwa untuk pembuatan pakan itu ada proses pemanasan. Ataupun kemudian nanti diberikan di air itu bisa ada tercuci gitu ya, dan oleh karenanya kita memilih kita buat metode ini, membuat mikrokapsul, ekstraknya kita masukkan di situ, kemudian kita baru membuat pakan ya. Dan hasil yang kita dapatkan bahwa ternyata
sangat baik dibandingkan beberapa dosis yang lain, dan terlebih lagi pada kontrol dilihat dari profil darah ikan yang kita berikan ekstrak ini, dan juga baik itu pertumbuhan maupun kelangsungan hidup daripada ikan komet setelah kita uji tantang. Dan pun kita bisa melihat dari bagaimana pertumbuhan daripada ikan dan kemampuannya dalam mengkonversi pakan ini atau disebut dengan feed conversion ratio, kemudian feed intake-nya ya, konsumsi pakannya ternyata juga ketika kita bandingkan dengan kontrol yang tidak diberikan ekstrak atau mikrokapsul ini, bahwa ternyata lebih baik pada ikan yang mendapatkan pakan, mengkonsumsi pakan yang ada ekstrak mikrokapsul kelinci laut ini. Saya kira itu penelitian-penelitian yang kami lakukan, dan kesimpulannya bahwa perkembangan riset biofarmaka laut untuk aquaculture itu semakin maju, dan tentu saja memerlukan kolaborasi riset untuk peningkatan produktivitas perikanan laut ya. Karena ini berkaitan dengan biofarmaka, jadi tentu saja sangat dibutuhkan disiplin-disiplin ilmu yang lain ya, baik itu farmasi, chemistry, dan seterusnya. Jadi bukan hanya kami yang masih sangat minim dalam bidang tersebut, karena pure nilai bidang kami adalah aquaculture, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kerjasama riset ya yang telah dilakukan oleh universitas atau fakultas kami, dan kegiatan-kegiatan mahasiswa kami di laboratorium serta di lapangan. Saya kira demikian penyampaian kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Indri atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya. Ini sama dengan tadi potensi dari bakteri yang juga bisa diaplikasikan di bidang pertanian. Demikian juga biofarmaka laut ya yang bisa digali juga dari laut ya Ibu ya. Yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Ya. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Sebentar, saya cek di kolom chat terlebih dahulu. Bagi peserta talk series yang ingin menanyakan secara langsung kepada kedua narasumber kita, bisa raise hand. Untuk pertanyaan, ini ada satu pertanyaan ya, sudah tertulis. Baik, saya bacakan dulu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Hasana dari Universitas Borneo Tarakan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nisa Rahmania Mubarik. Sebelumnya terima kasih atas sharing materi yang sangat menarik ini. Pertanyaan saya, apakah Rhizobacteria ini bisa diaplikasikan langsung ke tanah sehingga dapat menyuburkan tanah sebagai pengganti pupuk? Kemudian apabila kita ingin mengkultur secara mandiri bakteri ini, media dan lingkungan seperti apa yang harus dipersiapkan untuk menjaga agar bakteri Rhizobacteria ini tetap steril? Mungkin maksudnya tidak terkontaminasi, Bu ya. Sehingga ketika digunakan tidak terkontaminasi dengan bakteri yang lain. Ya, saya persilakan mungkin pada Ibu Nisa untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu atau Mbak Cynthia Nur Hasana. Terima kasih. Yang pertama, apakah Rhizobacteria ini bisa diaplikasikan langsung ke tanah? Nah, Rhizobacteria itu ya tadi kalau kita punya dalam bentuk cair, biasanya suspensi cair, itu kalau diaplikasikan ke tanah ya, tanah tidak subur, aplikasikan ke tanah tuh sayang ya, nanti cepat menyerap. Biasanya kita menggunakan bahan pembawa. Tadi misalnya kita campur dengan kompos, jadi komposnya diperkaya. Jadi dari tanaman yang tadi yang kering-kering ya, itu bisa dicacah ya,
kemudian dibuat kompos, kemudian kita berikan starter Rhizobacteria. Rhizobacteria tadi yang dalam bentuk cair. Kemudian campurkan dengan tadi untuk penanaman di lahan yang kurang subur. Atau kalau kita tidak mau campurkan dengan kompos ya, kita bisa juga membuat menggunakan media pembawa ya, contohnya talak, gambut ya. Kalau untuk bakteri Rhizobium biasanya tambahkan menggunakan gambut. Nah, bukan dicampur begitu saja. Itu juga nanti si mikroorganismenya ditumbuhkan pada media pertumbuhannya cocok ya. Tambah penempel. Jadi ada penempelnya, ada CO3 ya, atau juga ditambahkan ada yang bahan yang bisa melekatkan ya, supaya nanti begitu dicampur dengan gambut tidak tidak langsung jatuh ya. Ada senyawa pelekat untuk melekatkannya, sorbitol contohnya seperti itu bisa. Nah, apakah Rhizobacter ini bisa diaplikasikan langsung ke tanah? Tadi sudah dijawab. Tadi sebaiknya ditambahkan bahan pembawa atau tadi campur dengan kompos ya, untuk memperkaya kompos tadi. Kemudian apabila kita ingin mengkultur secara mandiri, media dan lingkungan seperti apa yang harus dipersiapkan untuk menjaga agar bakteri Rhizobacter ini tetap tidak kontaminasi. Benar. Jadi seperti di pekerjaan mikrobiologi, tentunya kita harus memiliki teknik bagaimana memperbanyak mikroorganisme itu. Nah, contohnya untuk di Rhizobium japonicum, dia lebih suka menggunakan mannitol. Jadi kita tumbuhkan pada yeast mannitol agar ya, atau yeast mannitol broad. Nah, nanti untuk media pelarut fosfat kita gunakan Phycoxcaia. Nah, jadi kita harus tahu apa sih kesukaan mikroorganisme itu sesuai karakternya. Jadi kita bisa lihat di literatur ya, kita coba tumbuhkan di media tadi. Nah, setelah itu baru mikroorganisme yang tunggal ya, isolat tunggal yang kita yakin sudah murni baru ditumbuhkan di media tersebut ya. Nah, tentunya setelah kita tumbuhkan pada media, kemudian kita lihat apakah benar tumbuh atau tidak. Nah, kita lihat di bawah mikroskop, pertumbuhannya setelah 24 jam tumbuh semakin banyak ya, sampai 1 juta kali, seperti berarti dia suka di media tersebut. Tapi kalau sepertinya tumbuhnya tidak cocok ya, jumlahnya tidak banyak, itu lihat apakah pH-nya ya, suhu pertumbuhannya sesuai atau tidak. Nah, kemudian juga tadi apakah terkontaminasi atau tidak. Jadi perlu banyak diperhatikan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan isolat murni ya, sebaiknya jangan ditumbuhkan pada media cair atau media agar terus-menerus. Jadi kita liofilisasi. Jadi kita berikan pada yang memiliki kemampuan untuk meliofilisasi ya, meliofilisasi sehingga nanti bisa dalam bentuk serbuk. Kalau nanti isolat itu dalam bentuk serbuk ya, nanti ketika mau menumbuhkan lagi bisa dicairkan seperti itu dan tahan lama jadinya. Ya, jadi kalau kita punya isolat jangan sampai mati ya. Kita pelihara dan bisa digunakan untuk jangka waktu lama. Demikian ya, Mbak Cynthia, terima kasih. Terima kasih Ibu Nisa atas jawabannya. Jadi pada intinya memang tetap harus ada starter Bu ya. Tidak bisa langsung mungkin kita siram air seperti siram air langsung disiram gitu Bu ya. Jadi tetap harus ada media pembawa bagi bakterinya. Ya mungkin semoga bisa dipahami oleh Mbak Cynthia terkait dengan jawaban dari Ibu Nisa. Baik, ini belum ada pertanyaan yang lain. Apakah ada yang sudah raise hand? Saya ingin bertanya ke Bu Indiani, boleh? Ya, ya Bu Nisa. Saya tertarik itu, kok bisa terbentuk panas susu itu ya, dari tadi yang terkontaminasi bakteri Rickettsia Bu, kemudian bisa menjadi jadi tadi darahnya tuh dari bening menjadi keruh. Nah, terus bagaimana ya Bu membedakannya frustase itu kena virus dan kena bakteri, bedanya di mana ya Bu ya? Atau mereka memang selalu bersama-sama? Mohon penjelasan Ibu Dian. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas
pertanyaannya Ibu Nisa. Jadi Ibu tadi tertarik dengan lobster yang terinfeksi oleh bakteri atau di sini Rickettsia like bacteria ya pada lobster. Jadi memang kalau untuk milky disease ya tadi itu gejalanya bahwa seperti susu jadi hemolimnya yang mestinya ya normalnya itu dia mestinya bening ya. Tetapi karena dia terinfeksi ini, maka daging dalamnya pun juga akan jadi sudah melunak begitu. Dari bagian abdomen, bagian perutnya juga kelihatan kalau tidak dibedah ya, atau tidak diambil darahnya, udah kelihatan ada perubahan pada bagian abdomennya, Bu. Kelihatan memerah dan tetapi seperti juga bengkak begitu dan seperti juga agak ya seperti ada susu gitu ya, agak buram gitu. Baik. Bagaimana membedakan antara virus dan bakteri? Gejala-gejalanya seperti apa? Nah, gejala klinis daripada organisme laut yang terinfeksi oleh virus ataupun bakteri itu ada beberapa kesamaan-kesamaannya, ada kemiripannya ya, tetapi ada juga khas tertentu ya, khas yang tertentu gitu. Kalau misalnya kalau kita bisa mengamati secara langsung, misalnya di akuarium, tentu diawali dengan menunjukkan tanda-tanda stres di awal ya Bu. Misalnya tidak reaktif ya, kurang lincah, tidak aktif makan ya, ada perubahan pada warna, itu seperti itu gejala-gejala klinis yang bisa kita kelihatan dari kasat mata. Tetapi untuk melihat secara langsung sama juga ketika kita ingin mengetahui penyakit yang menginfeksi pada manusia, tentu perlu ada diagnosa yang lebih detail lagi dan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Ya, tadi misalnya kita mengambil darah ikan atau hemolim kalau misalnya itu krustase. Kita harus memeriksakan melihat dengan secara jelas, misalnya kita melakukan apusan dulu kalau yang masih sederhana untuk membedakan bakteri gram apa ya. Kemudian lebih lanjutnya kita bisa lihat di hemositnya apakah ada inklusi. Nah, kalau misalnya ada inklusi berarti itu ada virus gitu. Seperti itu. Dan mau lebih detailnya tentu kita analisa secara PCR. Kalau kita mau lebih detail ke tahapan biomolekular, tahapan yang lebih lagi kita dari tingkat selnya juga, jaringannya kita bisa tadi memeriksa dengan histopatologinya. Jaringan kita bisa lihat di situ. Apa perubahan-perubahan yang terjadi pada sel, pada jaringan, pada organisme yang terinfeksi ini. Seperti itu, Bu. Kalau gejala-gejala yang khas pada organisme akuatik, ya misalnya tadi fibriosis. Kalau pada udang, ya, pada udang ini kalau bisa terinfeksi fibriosis atau yang disebabkan oleh bakteri Vibrio harvei, maka karena bakteri ini sifatnya luminous, bercahaya, maka organisme yang terinfeksi pun akan terlihat berpendar seperti itu karena bakterinya ya terutama bisa kelihatan pada malam hari. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke tambak kemudian di malam hari tambak itu kelihatan berkilau-kilau seperti ada aneh-aneh gitu. Nah, maka itu bisa dipastikan bahwa udang ini terinfeksi Vibrio harvei. Maka harus segera dilakukan tindakan. Nah, kalau tidak bisa tindakan pengobatan ya segera panen ya karena itu waktunya hanya menunggu cepat ya karena bisa massal itu seperti itu Ibu. Dan beberapa ya seperti yang lain lagi memang ada gejala-gejala klinis yang khas yang baik kasat mata ataupun harus dianalisa secara detail diagnosanya Bu. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan Ibu Nisa. Terima kasih Ibu Indiani. Ini kalau hewan kena penyakit kuku ya kan orang hewan yang ke penyakit PMK nggak mau makan ya dilarang. Nah kalau yang udang kena penyakit virus itu masih boleh dikonsumsi nggak Bu? Berbahaya nggak untuk manusia? Mohon ya maaf ya Bu ya bertanya lagi. Iya nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, jadi begini. Jadi patogen itu ada sejatinya patogen itu bersifat spesifik ya. Jadi host spesifik host. Jadi dia akan menyerang inang tertentu saja ya. Karena dia hanya bisa nempel ke organisme tertentu yang sesuai gitu Bu. Ya, prinsipnya seperti. Jadi
penyakit pada udang harusnya hanya menyerang udang, tidak akan menyerang manusia, baik manusia itu bekerja dengan udang tersebut, berinteraksi dengan udang tersebut, atau mengkonsumsi udang tersebut, ya seperti itu. Namun terkadang namanya patogen itu ada yang bersifat mutasi dan sebagainya, ya, sehingga akhirnya dia bersifat zoonosis. Jadi ada patogen-patogen tersebut tertentu itu yang bersifat zoonosis. Apa maksudnya zoonosis itu? Zoonosis itu maksudnya bahwa dia tidak hanya menyerang inang jenis tertentu yang dia biasa serang itu, tetapi dia juga akan menyerang misalnya manusia ataupun organisme yang berinteraksi dengannya gitu. Jadi kalau misalnya untuk mencegah kita terinfeksi oleh patogen-patogen yang sifatnya zoonosis ini, maka tentu disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan organisme yang sudah terinfeksi ini, terlebih lagi bila dimasak dengan tidak sempurna atau tidak dimasak, ya. Jadi kebiasaan daerah-daerah tertentu yang memakan makanan mentah itu berpeluang untuk bisa terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh patogen yang sifatnya zoonosis ini, Ibu. Saya kira begitu, Ibu. Terima kasih, Bu Indri, jelas sekali. Ya. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta, jadi untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Ya, alhamdulillah acara kita sudah berjalan dengan sangat baik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat memberikan inspirasi serta inovasi bagi kita semua. Ya, selanjutnya acara penutupan. Jadi akan ada penyerahan token untuk pemateri yang akan diwakili oleh Ibu Ritma Leni. Saya persilakan, Ibu. Baik, Bu Nisa dan Bu Indriani, jadi kami dari OS Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini atas sharing knowledge-nya untuk kita semua. Kalau saya pribadi benar-benar merasa tercerahkan ketika mengikuti OS Indonesia, apalagi yang hari ini dengan pencapaian yang luar biasa dari Bu Nisa dan Bu Indriani juga. Jadi, ini kami ada sertifikat sebagai ucapan terima kasih dari kami. Ya, pertama. Terima kasih. Baik Bu, ini bisa untuk LKD Bu. Alhamdulillah, terima kasih. LKD kita yang akan dikumpul bulan ini ya, bulan Juli. Ini ya, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih OS. Semoga sukses selalu. Amin. Selanjutnya. Selanjutnya sertifikat untuk Bu Indriani, silakan. Ya, ini Bu Indriani, kami dari OS Indonesia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya sendiri sangat tercerahkan dengan ini semua. Apalagi ada dengan tanya jawab terakhir tadi, luar biasa memberi pengetahuan kepada kita semua, karena saya juga suka makan udang gitu ya. Makan udang dengan cangkangnya juga. Gitu. Nah, kita jadi tercerahkan di sini. Sekali lagi, OS Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Indriani dan mengucapkan semoga sukses selalu ya Bu. Amin. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Baik. Oke, selanjutnya kita ada sertifikat berikutnya juga untuk moderator kita. Nah, nih untuk moderator kita, Bu Diana yang sudah tampil luar biasa hari ini, memimpin acara kita berlangsung dengan sangat sukses pada sore hari ini. Kami dari OS Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami juga berdoa semoga Bu Diana juga sukses ke depannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ritma Leni. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leni. Selamat buat Ibu Indri dan juga Ibu Nisa.
Semoga semakin banyak inovasi-inovasi serta penelitian yang bisa dihasilkan, Bu ya, yang bermanfaat untuk bidang pertanian dan perikanan. Amin. Terima Baik. kasih Bu Diana juga. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan kegiatan OSTOK Series yang ke-16 di pagi. Para peserta Talk Series mungkin bisa menghadiri, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Ya, sebagai narasumbernya adalah Ibu Dr. Nur Aini Fauzia, SPD MSI dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Baik, untuk selanjutnya bagi para peneliti perempuan, OS Indonesia kembali membuka pendaftaran untuk keanggotaan OS. Jadi untuk mekanismenya dapat kita lihat di layar ya, beberapa persyaratan yang bisa dipenuhi, yaitu diantaranya perempuan peneliti ya, kemudian S2 atau S3, atau juga profesor dalam bidang sains dan social science, kemudian tinggal di Indonesia. Nah, untuk membershipnya sendiri ini free ya, Ibu-Ibu. Untuk lebih jelasnya lagi, pendaftarannya bisa dilakukan melalui link berikut, yaitu os.net, user, kemudian register. Dan secara jelas juga ada guideline-nya, Ibu bisa ke web os.net. Ya. Jadi keanggotaan ini adalah full member. Ya, semoga banyak para peneliti perempuan yang kemudian berminat untuk bergabung di keanggotaan OS, di mana kita bisa saling sharing knowledge ya, dan juga nanti bisa bekerja sama dalam bidang penelitian-penelitian. Baik, sebelum saya tutup, mungkin kita bisa lakukan foto bersama dengan narasumber dan juga peserta talk series pada hari ini. Mungkin kameranya bisa diaktifkan untuk para peserta sehingga kita bisa melakukan foto bersama. Ya, baik. Saya print screen ya. Semuanya 1, 2, 3, cheers. Baik, sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Terima kasih Mbak Maulina. Terima kasih Mbak Mauli. Baik, demikian rangkaian acara OS Talk Series ke-16 pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Presiden OS Indonesia ataupun yang mewakili, yaitu Ibu Ritma Leni, kemudian kepada kedua narasumber kita yang telah memberikan materi yang sangat menarik sekali yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan, dan juga kepada seluruh peserta Talk Series ke-16. Saya tutup acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu di Talk Series berikutnya.